Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang selalu memberkati dan menjaga kami, mulai dari pagi hari hingga malam hari yang berbahagia ini. Kini Tuhan telah tibakan kami di tempat kami masing-masing. Sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami laksanakan, kami hidupi di perjalanan hidup kami di muka bumi ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam hari yang berbahagia ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024 Sabtu 1 Juni 2024 dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, dan yang menjadi pembimbing renungan kita ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis bernama C.S. Lewis pernah menulis demikian. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihi, namun karena Ia adalah Sang Kasih itu sendiri. Tuhan mengasihi bukan karena Ia butuh menerima sesuatu, namun karena Ia pribadi yang pemberi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dapat kita katakan bahwa kasih Allah, kasih-Nya tidak dapat diukur kemurniannya dengan timbangan apapun. Kasih yang membuat dunia terperangah saat Ia merentangkan tangannya di atas kayu salib. Tangan yang terentang itu merupakan lambang dari kasih-Nya yang luas dan tak terbatas. Seperti ada ungkapan penulis penyair luar mengatakan, bentuk dari kasih yang sejati bukanlah permata berlian, namun salib. Bentuk dari kasih yang sejati bukanlah permata berlian, namun salib. Senada dengan itulah Rasul Paulus di dalam nats kita pada malam hari ini mengeluarkan pernyataan yang begitu kuatnya, bahwa sesungguhnya tidak ada manusia yang benar dari dirinya sendiri, melainkan karena karya penebusan Kristuslah kita dapat dibenarkan di hadapan Sang Bapa. Karena karya penebusan Kristuslah kita dapat dibenarkan di hadapan Sang Bapa. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena kasih Kristuslah yang membenarkan kita sehingga kita bisa berada di hadapan Sang Bapa. Pernyataan tersebut sangat menarik karena mengingat kota Korintus adalah kota metropolitan, di mana pada saat itu, di zaman itu, penuh dengan praktek-praktek yang bertindak amoral. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sudut pandang manusia, kota Korintus tidak mempunyai pengharapan dan jauh daripada Tuhan. Namun tumbuhnya jemaat Kristen di Korintus merupakan gambaran bahwa Tuhan bisa memilih siapapun umatnya, siapapun dia. Itu adalah hak daripada Tuhan. Secara dunia, Korintus jauh dari kebenaran, karena hidup mereka, laku mereka, perbuatan mereka tidak lagi mencerminkan
bagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Namun dari sudut pandang Kristus, jemaat Korintus telah dipilih dan dibenarkan melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Jika demikian, kita yang telah dibenarkan oleh karena kasih Kristus, kita semua telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita semua telah diampuni melalui anaknya, putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Kita telah dibenarkan. Hubungan kita yang tadinya terputus, hubungan kita yang tadinya telah dibentengi, kini semuanya bisa berjalan dengan baik bersama dengan Bapa di sorga. Hubungan kita telah baik dengan Sang Pencipta yang memberi nafas kehidupan melalui anaknya Yesus Kristus. Kita telah dibenarkan. Karena itu kita terpanggil untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita telah dibenarkan oleh Kristus, marilah kita memaknai pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan telah menyelamatkan kita untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Allah. Melalui perkataan kita, jadilah berkat. Melalui perbuatan kita, jadilah perpanjangan Tuhan. Hidup kita memberi damai. Hidup kita mendatangkan sukacita. Ingat, kita telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam hari ini. Engkau telah menyelamatkan kami melalui kasih-Mu, karena kebaikan-Mu kepada kami, sehingga hubungan kami menjadi pulih kembali. Ajari kami ya Bapa, hidup dalam kedamaian, hidup dalam sukacita di tengah-tengah muka bumi ini, sehingga panggilan kami sebagai orang yang telah Tuhan selamatkan memiliki arti dan bermakna. Berkati kami ya Bapa, dari kecil sampai lansia. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, tanda kami dari orang yang telah Tuhan selamatkan. Berkati istirahat kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.